Bab 1076. Sepasang anak lelaki dan perempuan. Jarak keduanya sangat dekat, Gita dipaksa mundur oleh Arthur Xiao hingga punggungnya bersandar pada dinding yang dingin. Dia mengulurkan tangannya untuk menahan dan menghentikan Arthur Xiao untuk terus berjalan maju. "Kamu, jangan mendekat lagi." Tangan kecil yang lembut itu menekan dada Arthur Xiao. Ia menatap tangan kecil yang putih dan bersih itu, hatinya bergetar dan berdegup kencang. Gadis kecil di depannya lugu dan cantik, jika dia tidak dikendalikan oleh akal sehat, dirinya benar-benar akan menundukkan kepalanya saat ini dan... Memikirkan hal ini, Arthur Xiao menutup matanya dan mencoba mengendalikan pikiran jahatnya. "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku tidak akan memaksamu, tapi kamu juga tidak bisa mengendalikan pikiranku. Aku serius saat berkata menyukaimu dan ingin bersamamu, tapi kamu harus memberiku kesempatan." Gita tidak menyangka bahwa akan tiba hari di mana Arthur Xiao berinisiatif, dan dengan jarak yang sangat dekat sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia menatap kosong ke arah Arthur Xiao yang berada sangat dekat dengannya, itu. "Jadi, meski kamu tidak ingin memberiku kesempatan untuk saat ini, kamu juga jangan menghindariku, ya?" Arthur Xiao menunduk dalam. Gita terkejut, apakah Arthur Xiao sedang memohon pada dirinya? Bagaimana bisa seperti ini? Dia hanya tidak ingin Arthur Xiao membuang waktunya untuk dirinya, karena ketika kita hanya melihat satu orang, maka kita akan melewatkan kesempatan lain yang ada di depan mata. Tapi dia tidak menyangka Arthur Xiao. Ting! Tepat ketika Gita tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan Arthur Xiao, pintu lift terbuka, Gita tampak menggenggam secercah harapan hidup, dia mendorong Arthur Xiao menjauh, lalu berlari keluar. Tetapi ketika dia berlari keluar, dia tercengang karena orang yang dia lihat adalah Andre Han. Dia menunggu tanpa ekspresi di luar pintu lift, raut wajah Gita berubah dan berpikir apakah Andre Han telah melihat pemandangan tadi. Ketakutan muncul di hatinya, dan bibirnya bergetar, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sementara dia berjuang, Andre Han memasuki lift dengan wajah dingin. Dia sama sekali tidak peduli. Dan untuk apa yang dia merasa terlalu percaya diri di sini? Gita bergegas pergi tanpa ragu. Biar saja dia melihatnya, lagi pula dia tidak akan peduli, walau sebenarnya dia dan Arthur Xiao tidak melakukan apa-apa tadi, tetapi bahkan jika dia dan Arthur Xiao berpelukan, Andre Han juga mungkin tidak akan memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Ketika dia kembali ke kamar, Audrey Han sedang duduk di dalam. Ketika melihat Gita masuk, dia menyambutnya dengan senyum. "Gita, kamu sudah datang." Gita merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak ingin orang lain tahu, terutama Audrey Han, jadi dia harus memaksakan diri untuk tersenyum. "Ya, bagaimana kabarmu? Aku dengar Arthur Xiao mengatakan bahwa Bibi Song membawamu ke dokter. Apakah sesuatu yang terjadi belakangan ini membuat bayi di dalam kandunganmu?" "Tidak." Audrey Han menggelengkan kepalanya dan menyangkal, "Hanya pemeriksaan biasa saja, untuk memastikan bahwa bayinya baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir." "Baguslah." Gita menarik napas lega dan berjalan mendekat. "Glenn tidak ada di sini malam ini, jadi biarkan aku menemanimu." Audrey Han terdiam sejenak dan mengingat bahwa mereka sudah lama tidak tidur bersama. Dulu ketika dia belum melahirkan Glenn, dia sering tidur seranjang bersama dengan Gita. Terkadang mereka berbincang di malam hari, dan selalu ada topik pembicaraan yang tak ada habisnya. Oke. Setelah sekian lama, Audrey Han juga merindukan perasaan ini. Jadi mereka melepas mantel mereka dan berdempetan bersama, karena sekarang sedang musim dingin. Jadi bersandar bersama terasa sangat hangat, bisa dibilang bahwa mereka menghangatkan satu sama lain. Namun, karena kehamilan Audrey Han, Gita bergerak sangat pelan, dan dia juga tidak berani memeluk terlalu kencang karena takut menyakiti Audrey Han. Setelah beberapa saat, kehangatan di selimut mulai meningkat. Gita menghela nafas. "Aku ingat ketika aku baru keluar negeri,
kita juga tidur bersama seperti sekarang, saat itu. Kamu juga usia kehamilanmu masih muda. Ketika Audrey Han mengingatnya, ingatan beberapa tahun yang lalu muncul di benaknya. Saat itu, dia pergi ke luar negeri setelah meninggalkan Golden Ye, tak disangka Gita juga ikut pergi bersamanya. Setelah itu, bisa dibilang bahwa mereka selalu tinggal bersama. Dalam banyak mimpi buruk tengah malamnya, entah sudah berapa kali Gita menghiburnya, maka dari itu hubungan di antara mereka sangat baik. Dan tidak berubah selama bertahun-tahun. Iya, kamu selalu khawatir menyakiti bayiku, jadi kamu tidur dengan kaku. Gita berkata dengan bibir cemberut, iya, ibuku mengatakan ketika aku masih kecil, tidurku sangat pecicilan dan dapat berputar 365 derajat. Tetapi aku tidak tahu apakah ada beban psikologis atau semacamnya di otakku, aku bahkan tidak mengubah posisi tidurku saat aku tidur denganmu. Audrey Han menatapnya dan tersenyum. Pasti sangat tersiksa, ya. Tidak, tentu saja tidak. Gita mendekat dan berbisik, aku sama sekali tidak menderita jika aku dapat menemukan sahabat yang baik sepertimu. Persahabatan, cinta dan kasih sayang keluarga sangat penting dalam jalur kehidupan manusia. Sedikit menderita dan tersiksa untuk teman baiknya, Gita tidak merasa dirugikan sama sekali. Sekarang jika diingat kembali, hanya ada keindahan dan penyesalan. Karena hari-hari seperti itu tidak berlangsung lama, kemudian perut Audrey Han tumbuh semakin besar dari hari ke hari, dan Gita semakin tidak berani bergerak sembarangan. Dia harus berhati-hati saat menaiki tempat tidur setiap malam. Dia juga harus memelankan langkah ketika dia pergi ke kamar mandi di malam hari karena takut membangunkan Audrey Han. Namun, dia melupakan satu hal, yaitu, Audrey Han adalah seorang wanita hamil. Dia sangat mudah mengantuk dan tertidur saat itu. Kemudian ketika Gita mengingat hal ini, dia selalu merasa bahwa jika dia bangun untuk memutar musik di malam hari, Audrey Han juga masih bisa tidur dengan nyenyak. Memikirkan hal ini, Gita terkekeh. Kenapa kamu tertawa? Alhasil Gita mengatakan isi pikirannya yang sebenarnya. Audrey Han tidak bisa menahan tawanya, dan kemudian berkata, sebenarnya, aku tidak tahu mengapa aku bisa sangat mengantuk saat itu, sekarang juga demikian. Kedua anakku sangat suka tidur. Apakah bayi ini bayi laki-laki? Anak laki-laki. Audrey Han berkedip dan tidak dapat mengutarakan perasaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Bahkan, jika boleh memilih, dia berharap bayi ini adalah anak perempuan. Dengan begitu, dia bisa memiliki sepasang anak laki-laki dan perempuan. Namun, jika itu benar-benar laki-laki, juga tidak masalah, bagaimanapun, entah apakah itu bayi laki-laki atau perempuan, anak yang ada di kandungannya itu tetap anaknya dan Golden Ye. Memikirkan hal ini, Audrey Han mengulurkan tangan dan membelai perut bagian bawahnya dengan lembut. Usia kandungannya sudah hampir 4 bulan, dan perut bagian bawahnya jelas menonjol. Dia berkata dengan senyum tipis, aku juga tidak tahu, lagi pula aku tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, asalkan bisa lahir dengan selamat dan lancar, itu sudah merupakan hadiah dari Tuhan untukku. Jika dia perempuan, maka Glenn harus lebih memanjakannya di masa depan, namun jika dia anak laki-laki, maka dia bisa bertarung berdampingan dengan Glenn di masa depan. Gita berbisik, sebenarnya, menurutku anak perempuan lebih baik. Anak perempuan sangat manis, dan kamu juga akan memiliki sepasang anak laki-laki dan perempuan. Audrey, jika bayi ini laki-laki, bagaimana jika kamu hamil lagi? Untuk mendapatkan anak perempuan dan biarkan kedua kakaknya memanjakan adiknya. Bersambung.